Bapak Ibu, mari kita membaca Alkitab kita dari Mazmur pasal yang ke-16. Kita akan membaca ayat yang ke-11. Mazmur 16 ayat yang ke-11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Bapak Ibu, pagi ini kita akan berbicara tentang salah satu bagian ketika kita berbicara tentang bersukacita dalam segala keadaan. Kita berbicara pagi ini tentang sukacita yang tidak tergoyahkan. Ketika kita berbicara tentang sukacita, ada perbedaan besar antara sukacita yang sementara dan sukacita yang kekal. Sukacita yang sementara muncul ketika keadaan sesuai dengan harapan. Sukacita yang sejati, yang kekal, bukan tergantung dari keadaan. Sukacita yang sejati, yang Alkitab katakan sebagai berlimpah dan bersenantiasa, hanya mungkin kita alami ketika sumbernya bukan keadaan, tetapi Tuhan sendiri. Jadi yang menjadi pembeda antara sukacita yang sementara dan sukacita yang kekal atau sejati adalah sumbernya. Sementara bersumber dari keadaan, sementara sukacita yang sebenarnya atau sejati sumbernya adalah Allah. Saudara, ketika kita membaca Mazmur ini, ditunjukkan di sana bahwa fondasi hidup rohani kita adalah ketika kita mencari sukacita. Ya. Ketika kita mencari sukacita dari apa yang berubah. Tetapi Tuhan yang adalah sumber sukacita itu tidak pernah berubah. Pemazmur dalam pengalaman hidupnya mengalami yang demikian. Dia semula mencari sukacita di tengah-tengah atau terhadap sesuatu yang berubah, yaitu situasi sekelilingnya. Tetapi kemudian dia memahami, menyadari bahwa sekelilingnya itu berubah dan tidak tetap. Maka pemazmur menyadari sumber sukacita itu bukan ditemukan dalam setiap situasi, tetapi diterima melalui relasi dengan Tuhan Allah. Saudara, perhatikan dari ayat 11 Mazmur 16 ini, kita melihat ada 3 hal yang diungkapkan. Yang pertama kita melihat di sana, jalan kehidupan. Ada ungkapan bagaimana Tuhan menyatakan, memberitahukan jalan kehidupan. Sebelum sukacita hadir, Tuhan lebih dulu memberikan arah. Memberikan arah. Pemazmur menyadari pemazmur tidak berjalan dalam kegelapan. Ia menemukan sukacita. Siapa yang menyebabkan? Karena Tuhan Allah menuntun langkahnya. Maka saudara,
ketika kita berbicara tentang sukacita, sukacita muncul ketika kita tahu bahwa hidup kita tidak tersesat. Benar ya? Kita menyadari bahwa kita ditunjukkan, dituntun oleh Tuhan Allah di dalam jalannya. Ketika kita menyadari itu, sukacita itu sebetulnya muncul dalam hidup kita. Yang kedua, perhatikan di sana, sukacita ada di hadapanmu. Ya, tadi ditunjukkan jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita melimpah. Saudara, ketika kita berbicara bagian kedua ini, sukacita itu bukan produk dari apa yang kita miliki, tetapi dari siapa yang bersama kita. Jadi sukacita itu bukan lahir karena, oh saya mendapatkan ini, mendapatkan itu, saya berhasil ini, berhasil itu, bukan. Tetapi siapa yang bersama kita. Hadirat Tuhan bukan sekedar atmosfer emosional. Banyak orang mengatakan dalam ibadah minggu, wah saya merasakan hadirat Tuhan. Tetapi sesaat itu, ketika ada dalam ibadah yang musiknya luar biasa, penyanyinya luar biasa, lagunya juga yang melo. Bukan. Kalau hanya itu perasaan namanya. Hadirat Tuhan itu bukan sekedar atmosfer emosional. Hadirat Tuhan adalah realitas rohani yang mengubah hati. Hadirat Tuhan itu realitas rohani yang mengubah hati saya dan saudara. Ketika hadiratnya dekat, hati saya dan saudara menemukan ketenangan, bahkan ketika hidup mengguncang kita. Tantangan hidup menggoncang kita. Tapi hati kita mengalami ketenangan. Dan yang ketiga, yang disebutkan dalam ayat 11 ini, nikmat ada senantiasa di tangan kanannya. Jalan ditunjukkannya, sukacita ada berlimpah, dan nikmat ada di tangan kanannya. Saudara, tangan kanan menggambarkan simbol kuasa dan perlindungan. Artinya, apapun yang dipegang Tuhan aman, dan siapapun yang berlindung di dalamnya memiliki jaminan. Sukacita kita aman karena berada dalam genggaman Tuhan Allah yang berkuasa. Saudara, saya tidak tahu apa yang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian alami hari-hari ini. Barangkali hari ini situasi kita tidak baik, tidak ideal. Keuangan kita belum pulih mungkin. Relasi kita sedang masalah mungkin. Atau bahkan masa depan terasa samar. Atau mungkin masalah kesehatan kita. Atau apapun. Namun hari ini kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita. Sukacita sejati tidak lahir dari hidup yang mudah, tetapi dari hati yang melekat kepada Tuhan. Maka sesulit apapun kehidupanmu, seberat apapun yang engkau hadapi, setidak ideal bagaimanapun kehidupanmu, yang pernah, yang tidak pernah,
Jadi yang jangan pernah engkau lupakan adalah relasimu dengan Tuhan. Melekatlah dengan Tuhan. Saat kita menjadikan hadirat Tuhan sebagai tempat tinggal, bukan tempat singgah sesaat, kecemasan akan mencair. Kekhawatiran diganti kepastian. Dan sukacita tumbuh bukan sebagai emosi, tetapi sebagai kekuatan rohani, kekuatan iman kita. Saudara, inilah sukacita yang tidak tergoyahkan. Karena hidup baik. Karena kehidupan kita ada di dalam Dia. Jadi sukacita yang tak tergoyahkan itu bukan karena situasi atau keadaan kita ini baik-baik saja, tetapi karena Tuhan Allah yang saya dan saudara percayai, yang bersama saya dan saudara adalah Tuhan Allah yang selalu baik. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya dan kita boleh sungguh mengalami sukacita yang tidak tergoyahkan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Makasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu ya Tuhan. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Amin. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, 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 Hosana bagi Yesus Tuhanku. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Kami sungguh memuji, meninggikan nama-Mu ya Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu. Tuhan, kami datang kepadamu dengan hati yang rindu mengalami sukacita sejati. Ajar kami untuk tidak bergantung pada kondisi hidup kami, tetapi bersandar sepenuhnya pada hadirat-Mu. Tuhan, tuntunlah kami di jalan kehidupan. Pulihkan sukacita kami dan teguhkan langkah kami. Jadikan hati kami stabil di tengah situasi yang tidak stabil. Dan biarlah hidup kami memancarkan sukacita yang berasal dari-Mu.